Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa duduk-duduk bersama untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol lah seputar pesantren, kemudian juga seputar santri-santri. Ini santri kelas 12 ya. Arif Yusuf Al-Arif sama Fairuz Fakhruddin ya. Insyaallah kita akan diskusi yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya, dan juga menjadi kenangan ya untuk diskusi ataupun ngobrol-ngobrol lah sekitar pesantren dan masa depan. Langsung saja ini kita ke Arif ya. Nama lengkapnya siapa? Yusuf Al-Arif. Nama lengkap. Iya, nama lengkap Yusuf Al-Arif. Yusuf Al-Arif. Yusuf Al-Arif SD dihabiskan di mana? SD dihabiskan di negeri. Maksudnya di negeri mana? Di daerah mana? Daerah Sedong, Desa Karanguni. Orang SD SD di situ. 1 ya. Kemudian SMP ya di Sabul Quran ya. Sabul Quran. Kemudian SMA di sini ya di Bakti Quran. Kita akan tanya pertama pengalaman lah selama di Bakti Quran ini, apa yang didapat gitu selama di Bakti Quran. Ya hal-hal yang bisa diceritakan ke teman-teman ya, tentang Qurannya, apakah tentang bela dirinya, apakah tentang ya intinya untuk mengembangkan diri. Silakan tentang Bakti Quran. Ya, pengalaman pribadi Iya. Semenjak mondok di Bakti Quran. Dulu sempat pas kelas 1 SMA tuh. Jadi kan belum istilahnya ngapal juga kayak masih agak malas gitu. Agak malas. Kalau sekarang udah semangat ini. Ya alhamdulillah Semangat ya. Wah, itu penting nggak mau cari ilmu itu syaratnya harus semangat dulu. Semangat ini nggak bisa. Semangat sekarang ya. Alhamdulillah. Terus gimana? Ya sempat lah ada malas-malasnya gitu. Tapi ya berjalannya waktu kan bisa sedikit-sedikit gitu. Jadi artinya bisa lebih dari yang dulu. Ininya peningkatannya terus menerus gitu ya. Selain dari sisi ya semangat, ada lagi nggak misalkan yang perlu diceritakan gitu? Misalkan dulunya nggak bisa bela diri, sekarang bisa. Oh iya. Dulu ya nggak bisa bela diri ya, sekarang bisa. Dulu nggak bisa. Sekarang sabuk apa berarti? Sabuk biru. Sabuk biru ya. Strip berapa sekarang? Masih 1. Wah, masya. Jadi kalau sekali mukul itu langsung orang terkapar atau gimana? Aduh enggak. masih belajar lah. Masih belajar, tapi olahraga tuh untuk ini ya, bukan untuk mukul orang ya, tapi untuk supaya semangat menghafal, badannya sehat, semangat ibadah gitu ya. Bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Iya. Iya, luar biasa. Terus ada lagi nggak? Ada. Ya yang dulunya nggak bisa bacakan Quran. Baca Quran gitu ya? Sekarang udah selesai 30 gitu ya? Ya. Masya Allah. Luar biasa. Ya itu luar biasa, artinya itu kan investasi untuk ya di dunia juga, itu kan jadi pahala di akhirat. Iya, setiap hurufnya kan tempat ada pahalanya gitu. Ada lagi yang perlu kesan-kesan di Bakti Quran gitu. Bisa khutbah atau bisa gimana? Pernah khutbah berapa kali di sini? Nggak tahu Ustaz. Nggak pernah berarti? Pernah. Cuman nggak tahu. Lupa gitu ya jumlahnya. Nah itu gimana ketika khutbah pertama, pengalaman khutbah naik gitu? Pertama naik mimbar gitu. Di SMP. Di SMP. Kelas 9. Kelas 9. Ya itu pengalaman ya pasti ada groginya. Grogi gitu ya. Tapi kalau sekarang sekarang ya alhamdulillah sudah enggak ya. Hilang. Jadi kalau misalnya keluar terjun ke masyarakat diminta khutbah itu siap gitu. Ya itu ya harus siap. Namanya juga harus siap. Iya.
Ya. Tapi intinya di Bakti Quran ada peningkatan ya, pengembangan. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ya tentu di setiap pesantren memang ada kelemahannya ya. Tapi intinya kita terus berkembang ya dengan waktu yang terus berjalan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan tentang setelah selesai sekolah ini karena nanti ada pengabdian selesai. Ini kalau ke depan tuh mau kemana gitu? Apakah ke luar negeri, apakah ke dalam negeri atau gimana? Ya kalau pengen pribadi mah, Iya. kepengen ya pribadi, pengennya sih ya ke luar negeri. Gitu. Pengen ke luar negeri. Luar negeri rencananya pengen kemana? Rencananya cita-cita kan bebas ya. Iya. Ya paling utama ya Madinah sih. Pengen ke Madinah. Cuman kan nggak tahu gimana nanti kan terbaiknya di mana. Ya apa keinginan kita mah ya di sana. Pengen di sana gitu. Ya. Cuman ya kalau Allah kasihnya di dalam negeri ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi intinya kan memang belajarnya Iya. itu ya. Ya. Kalau cita-cita memang kalau di Madinah kan memang di sana ada Masjid Nabawi, umroh juga mudah, kemudian ya banyak keutamaan lah. Yang penting kita sudah daftar, sudah menyiapkan berkas-berkasnya, kita sudah usaha, setelah itu ya sudah kita serahkan. Ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima tetap belajar gitu ya intinya. Masya Allah. Rencananya gimana? Pengen sampai S3 gitu? Ada cita-cita nggak antum? S3 kayaknya nggak tahu Set, masih kayak Nggak keinginannya tuh pengen. keinginan. Iya. Kan orang punya bebas keinginan. Iya. Ya, artinya gitu, oh saya pengen S3 nih kayak mampu lah gitu. Kadang nggak keinginan begitu antum? Kalau mampu mah ya ada aja Ada sih. gitu ya. Jadi Cuman pengen punya S3 gitu. iya, kalau gimana waktunya nanti. Oke, iya. Jadi memang dan itu tidak masalah juga sih sebenarnya kalau kita S3 itu kan dalam apa pencarian ilmu ya. Pencarian ilmu kan memang termasuk ibadah gitu. Nah, yang terakhir, nah ini masa muda, jelaskan kita nggak akan muda terus ya dengan berjalannya waktu. Ya tentu kita akan menikah, ya kan? Dengan berjalannya waktu kita juga akan menikah. Nah, rencana menikah itu usia berapa? Pengen menikah tuh usia nanti usia berapa? Usia berapa? 60, 30. Apa? 25, 26. 25, 26 ya. 27 lah. 27. Itu kalau sekolah lancar bisa S2 itu Iya. sudah. Ya kalau sekolahnya masih lancar ya. Tapi itu kalau kuat ya. Tapi kalau Iya. nggak kuat kan bisa mundur lagi. udah. Misalkan wah nggak kuat saya kalau lihat fitnah ini, udahlah Nikah. nikah itu gitu ya. Iya. Tapi calonnya sudah ada belum? Belum. Ya. Masih ya. Tapi banyak lah insya Allah. Iya. Nah, Arif Yusuf Al-Arif dari Sedong ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, dan ini bukan podcast pertama ya, nanti kita akan muncul podcast berikutnya ya. Ya tentang mungkin tentang keilmuan, tentang berbagai hal. Nah, kita lanjut ke Fairuz ya, Fakhruddin. Nama lengkapnya Fairuz Fakhruddin ya? Iya. Fairuz Fakhruddin ya, Masya Allah. SD di mana Fairuz? Dihabiskan masa kecil? Alhamdulillah di Al-Irsyad. Al-Irsyad di siapa nih? Sindang Laut. Sindang Laut situ ya. Masa kecil di situ. Iya. Masa kecil pernah renang, pernah ini ke sungai enggak? Gara-gara ya tahun itu mah udah nggak ada sungai-sungai yang bersih jadi enggak. Oh enggak ada lagi ya berarti. Oh berarti sudah sekolah belajar main gitu ya. Iya. Baru setelah itu SMP ya. Setelah itu di Bakti Quran ya, di Bakti Quran. Nah, Fairuz, apa kesan di Bakti Quran ini? Maksudnya dari sisi yang positif ya, dari sisi yang positif ada mungkin bisa diceritakan lah untuk ya sahabat-sahabat di Bakti TV. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Ya, silakan Bang. Alhamdulillah selama di Bakti Quran ya bisa berkembang. Yang tadinya nggak bisa bela diri sekarang alhamdulillah bisa ya. Sekarang sabuk berapa? Sabuk apa berarti? Sabuk biru sama Sabuk kayak biru. Arif. Sama Arif ya. Stripnya masih satu apa dua? Satu aja. Satu aja. Rencananya mau tambah strip nggak? Aduh, nanti serem. Seru. Iya, yang penting kan istiqomahnya ya, latihannya itu jadi sehat ya. Terus kan.
Terus ya alhamdulillah bisa khutbah, Bisa bisa khutbah. ya mimpin adik-adik kelas. Kalau khutbah berarti kalau keluar siap bisa disuruh khutbah itu udah siap gitu ya? Ya Insya insyaallah. Allah ya. Terus Terus kalau hafalan berapa hafalan nih sekarang hafalan? Sudah selesai belum? ya alhamdulillah. Alhamdulillah selesai ya. Ya itu perlu dijaga karena itu salah satu kenikmatan ya. Usia SMA bisa selesai Quran, bisa murojaah, dan murojaah itu ya selamanya, bukan hanya ketika di pesantren. Nah, ada lagi yang perlu disampaikan tentang Apa lagi? bela diri, kemudian mungkin leadership, tentang kepemimpinan, gimana? Ya kalau misalnya di sekolah-sekolah umum kan ya belum tentu disuruh kayak mimpin adik kelas, suruh kayak gini. Kalau misalnya di pondok kan terutama di Bakti Quran, alhamdulillah suka di tunjuk, suka disuruh tampil gitu. Itu satu ini ya, pengalaman pribadi, pengalaman ya. Jadi pengalaman untuk memimpin gitu ya, gitu tuh. Iya, masya Allah. Ya intinya banyak ya yang perlu diceritakan. Perlu diceritakan. Nah, selanjutnya ini tentang rihlah yang mencari ilmu, karena memang para ulama juga dulu mereka rihlah ke beberapa negara, beberapa mereka rihlah yang panjang lah. Nah, termasuk kalau zaman kita kan memang ada gelar ya, S1, S2, S3, tapi bukan karena gelarnya ya, tetap niatnya adalah ilmunya itu, wasilahnya gitu. Sarananya ya salah satunya dengan belajar di universitas. Kalau tidak bisa juga dengan sistem mulazamah. Kalau nggak bisa ya intinya belajar. Nah, rencananya gimana Ferus untuk keilmuan gitu, keilmuan supaya rencananya gimana? Ilmunya ya insyaallah kalau misalnya Allah takdirkan ya bisa ke Madinah. Pengennya rencananya ke Madinah Sana, gitu Saudi. ya. Kalau misalnya enggak ya kata ibu suruh ke Malaysia atau ke negara-negara muslim lainnya lah. Pokoknya yang penting rihlah dulu Iya. keluar negeri gitu ya, untuk cari pengalaman, Soalnya cari ilmu gitu. Kalau laki-laki katanya harus jauh dari rumah katanya. Gitu. Ya enggak juga sih. Yang penting jauhnya kan relatif ya. Sekarang sih ke Malaysia kan berapa jam? Kita bisa dari sini ke Surabaya 8 jam. Sini Saudi 8 jam juga. Sama aja, cuma beda naik kendaraan. Yang penting kan niatnya sebenarnya. Ya, niatnya kita dalam mencari ilmu ya karena satu, ya karena Allah. Masalah gelar, masalah yang lain tuh ngikut sendiri. Nah, jadi insya Allah sih terus ya. Cari ilmu, kalau bisa ya sampai S3 ya. Kalau bisa sampai S3, jadi terakhir puncak itu S3, terakhirnya digelar itu udah. Jadi secara keilmuan, secara gelar dapat, secara keilmuan kalau niatnya ikhlas, insya Allah banyak sekali yang kita. Nah, yang terakhir ini, kapan rencana nikah antum ini? Masa mau nyari ilmu kan nggak mungkin terus ya, mesti kan ada masa perlu nih, kita lagi zaman sekarang kan DM-an mudah, media sosial begitu mudah, gimana? Ya kayaknya maksimal 25, sebelum 25 lah. Sebelum 25 tuh sudah insya Allah, kalau panjangan umur gitu ya, nikah. Kalau enggak, rencananya orang Indonesia apa luar negeri nih? Itu kan luar negeri kemudian. Malaysia gimana? Ya, gimana dapatnya aja ya, masya Allah. Ya yang penting halal ya. Yang penting perempuan itu di mana saja, negara apa saja, yang penting dia halal, muslim, menjadi muslimah, kemudian dia ikut dengan kita, itu enggak masalah. Misalnya orang Rusia muslimah, orang Turki, orang Magelang juga enggak apa-apa. Ya, milih misalnya enggak apa-apa. Yang penting dia muslimah, kemudian bisa diajak untuk kebaikan. Nah, jadi itu kita podcast ya pada kesempatan ini dengan Yusuf Al-Arif kelas 12 dan Ferus Fakhruddin. Nah, sebelum mungkin antum kan ada ayat-ayat yang mungkin terkesan lah ketika membaca ya, mungkin kita dengarkan barangkali, silakan mungkin dari hafalan ya beberapa ayat. Silakan Ferus atau dua-duanya boleh lah. Ayo, Arif silakan. Ayat apa gitu kita dengerin. Ya, mudah-mudahan ini anak-anak muda ya sekarang banyak. Silakan mungkin ada
surat apa, halaman berapa? Ya, silakan baca bebas surat yang terkesan, ayat yang terkesan gitu. Yang ayat sih semuanya kebaikan, artinya yang mudah lah. Boleh dimulai. Surat apa? Belum. Paling surat Apa? juz 11. Surat 11 ya, coba baca surat 11. Silakan. Yang Ya, silakan juz 11 dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Masya Allah, barakallah. Usia SMA masih sangat jarang ya orang punya hafalan, udah selesai 30 juz ya, tapi insya Allah perlu dipertahankan ya. Ya Fairuz, silakan, barangkali ada yang ya dari ayat perlu dibacakan, silakan. Juz 27 ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sudah itu ya, Masya Allah ya, ayat yang وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya mudah-mudahan dari sekian banyak ayat yang antum hafal ya, menjadi penerang ya bagi kehidupan di dunia ini, dan insya Allah itu menjadi satu aset yang luar biasa ya, pahala di akhirat dengan kita murojaah, dengan kita mengulang. Nah, terima kasih pada kesempatan jilsah hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi pada podcast berikutnya ya, tentang bukan hanya tentang cita-cita tentang pesantren, tapi mungkin hal yang lain lah, misalkan tentang kitab-kitab, tentang mutun-mutun yang sudah dipelajari. Ini kan awal ya podcast dengan antum. Nanti kita akan diskusikan, kita akan ngobrol lagi ya, banyak hal yang perlu kita gali, anak-anak muda ya, yang perlu ya, jadi pemimpin masa depan ya. Dan mungkin ini kan nanti didengar oleh adik-adik kelas ya, diskusi kita ini, dan itu insya Allah menjadi inspirasi. Jadi sudah selesai 30 juz, punya mutun, punya bela diri, siap terjun, tinggal pengalaman ya, setelah itu menikah, tinggal kontribusi untuk masyarakat. Nam, jazakumullahu khairan ala hadhihi al-fursah wa nashkurukum wa atasharraf bi hudurikum wa syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Nah, masyaallah.